Kisah tentang manusia mendayung langkah kehidupan, banyak cerita yang tersimpan di balik dua matamu. La, la, walau hujan, walau panas, kaki pun terus berjalan. Walau gelombang badai menghadang, tak pernah gentar. Diawali dengan masukan dari adik-adik, siswi dan siswa Sekolah Dasar Negeri Kuningan 1. Dari grup Sekda Kabupaten Kuningan ini menampilkan aneka ragam ya. Selamat Bapak-Bapak dari Sekda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, silakan duduk ya. Terima kasih. Iki sama Dika masuk dulu. Saya Mari, saya dari Yayasan Dhamma Mandiri Jakarta. Saya mendapat informasi dari Bank Syariah Mandiri bahwa Ibu dan Bapak mendapat pembiayaan pundi Syariah Mandiri hasil kerjasama Yayasan Dhamma Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri. Dan saya juga mendapat informasi bahwa perjuangan usaha Ibu dan Bapak ini sangat menarik sekali. Dan yang menggembirakan adalah bahwa usaha ini ternyata mendapat perhatian dari Bapak Bupati, sehingga beliau akan melakukan kunjungan langsung untuk melihat proses pembuatan gemblong ini. Apakah yang membuat Ibu tergerak melakukan usaha gemblong ini? Saya tergerak karena ingin membantu penghasilan suami saya. Oh iya, ini dicicipin dulu. Iya. Ini yang diproduksi oleh saya, namanya gemblong. Silahkan. Iya. Awalnya suami saya merasa cemas karena sebentar lagi masa pensiun sebagai kepala desa, tinggal 2 tahun lagi. Bagaimana awal kisahnya? Saya dulu kepala desa di sini sangat cemas, memikirkan karena 2 tahun lagi yang akan datang saya akan memasuki masa pensiun. Sedangkan anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Alhamdulillah istri saya membantu dengan membuka usaha gemblong. Kok ngelamun? Mikirin pensiun,
Pensiun kok dipikirin? Pensiun ya pensiun aja. Masalahnya anak kita masih kecil-kecil. Aku kan telat kawin. Gara-gara kamu. Gedenya lama. Karena telat kawin, pas pensiun, anak-anak masih pada kecil. Masa depannya bagaimana? Kamu juga harus tanggung jawab. Gara-gara kamu sih telat lahir. Kok aku yang disalahin, A? AA yang salah. Kenapa lahir duluan? Saya jadi nyesel. Kenapa dulu tidak buru-buru kawin? Sudah dekat pensiun, anak masih pada kecil-kecil. Nggak usah terlalu dipikirkan. Akang kan bisa usaha. Jadi pedagang. Enggak ah. Kenapa? Gengsi? Bukan gengsi. Tapi apa kata orang? Mantan kades jadi pedagang. Dari baju dinas malah terus pakai singlet. Kayak tokek. Apa kata orang? Masalahnya, Akang mesti menghidupin anak istri. Perjalanan Akang masih panjang. Anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan. Akang mau nyukain anak nggak? Ya jelas mau. Tidak perlu gengsi. Yang penting halal. Kalau Akang sukses, Akang bisa berpenghasilan lebih besar daripada jadi kades. Serius kamu? Insya Allah. Swear? Insya Allah lebih mulia dari swear. Oh iya. Sorry. Usaha apa ya yang gampang? Bikin bendera. Wah, itu mah lakunya cuma setahun sekali. Pas 17-an. Yang laku tiap hari apa ya? Kenapa aku nggak bikin gemblong saja? Betul juga, Kang. Saya baru mau ngomong itu dari tadi. Oh, telat kamu. A, lagi ngapain? Shh, rahasia. Kerjaan kantor jangan dibawa ke dapur, atuh, A. Ini lebih penting dari kerjaan kantor. Ini kerjaan pasca kantor. Nggak ngerti, A. Aku mau tunjukin sama orang-orang bahwa setelah pensiun kita malah bisa tambah kaya. Kaya? Yang benar. Bener. Gimana caranya, A? Kita jual ini. Hah? Saya harus beli ini. Sedekah. Zakat. Buang sial. Saya buang Mau diapain? uang. Buang. Kamu yang saya buang dari kampung ini. Kenapa? Gak enak. Enak kok, enak. Ya sudah. Kayaknya ada yang salah dengan gemblong kita. Ya jelas salah. Orang ini namanya bukan gemblong lagi, A. Ya kalau bukan gemblong, kita bikin nama baru aja. Gembling. Mana ada orang yang mau beli gembling, Pak? Yang orang cari cuman satu, gemblong. Kalau begitu, kita bikin gemblong. Gampang kan? Nah, yang kita jual ke warung tadi, gembling, Pak. Kan kasihan tukang warung. Loh, kenapa dia nerima? Salah sendiri. Daripada diusir sama AA, ya terpaksa. Loh, emang tadi saya ngusir dia? Kan AA bilang mau buang dia dari kampung ini. Habis, gemblong kita mau dia buang. Yang mau dibuang tukang warung tadi bukan gemblong, tapi gembling, buatan AA. Jadi dia nggak salah. Aduh, nambah dosa lagi aku hari ini. Makanya, bikin gemblong, biar bisa dijual orang. Bapak juga dapat pahala, membagi keuntungan sama orang lain. Aku harus tebus dosa ini. Ayo, kita bikin gemblong beneran. Tapi
Gimana caranya? Ya, kita belajar, A. Nyoba terus. Capek nggak ya? Ya capek. Namanya juga belajar. Eksperimen kan? Yuk, Loh, mau kemana, A? kita ke dapur sekarang. Kita langsung eksperimen. Aku ngantuk, Kak. Ayolah sayang. Ngerayu. A, udah mateng nih, A. Nyicipin ya, A. A. A, bangun. Ini gemblong udah jadi. Nyicipin, A. Kita udah kaya belum? Ya belum. Kalau belum kaya jangan bangunin aku. Kalau mau kaya, A harus nyicipin ini dulu. Bilang dong, mana? Bilang dong kalau panas. Nyamber aja sih. Tapi gak apa-apa, hitung-hitung pengorbanan kalau mau jadi kaya. Nih, nyicipin yang udah dingin. Enak tenan. Alhamdulillah. Berarti kita berhasil. Kita bisa bikin gemblong juara. Ayo bikin lagi. Silahkan cicipin dulu. Gimana? Enak? Wah, enak sekali. Belum pernah saya merasakan gemblong seenak ini. Apa sih resepnya? Rahasia. Sama teman aja pakai rahasia. Nanti kalau bocor bahaya. Bisa-bisa gagal rencana kaya setelah pensiun. Lagi pula biaya penelitiannya mahal. Sekarang aja belum balik modal. Rahasia mau dibuka? Sorry ya. Oke deh. Pak, Bu, saya siap menyalurkan gemblong buatan Bapak dan Ibu. Boleh. Tapi saya minta Bapak dan Ibu hanya menjual gemblong pada saya. Artinya saya jadi penyalur tunggal gemblong buatan Bapak dan Ibu. Oke deh, saya bersumpah. Ah, si AA. Ayo cobain lagi gemblongnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa kita saksikan acara yang penting ini, yaitu acara serah terima jabatan kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru, yaitu Bapak Sagir kepada Bapak Juhri selaku Bapak Kepala Desa Nusa Herang yang baru. Bagaimana ini Pak? Pesanan dari 3 kecamatan yang terkirim cuma 1 kecamatan. Maklum Bu, saya di Cikong di pasar. Karyawan cuma 2 orang.
Bagaimana ya? Padahal kan ini kesempatan baik. Sayang kan kalau beralih ke produsen lain. Ada apa, A? Ini pesanan kebanyakan. Kita gak bisa menuin. Kan sayang. Buat pesanan sebanyak ini, kita mesti butuh mesin giling sendiri. Tenaga lebih banyak. Bahan harus beli lebih banyak lagi. Modal mah, modal. Mana punya modal sebanyak itu? Pinjam di bank aja, A. Enggak ah, bunganya gede. Loh, yang bilang pakai bunga siapa? Kan ada Bank Syariah Mandiri. Loh, bang apa lagi tuh? Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menjalankan usaha keuangan dengan berdasarkan syariat Islam. Jadi, di situ ada program pinjaman untuk usaha seperti ini. Tidak pakai bunga, tapi nanti bagi hasil. Adil kan? Pakai jaminan? Ya pakai jaminan. Loh, kok pakai jaminan? Apa nggak percaya sama saya, Kades? A, ingat, A kan bukan kades lagi. Kami dari Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan Yayasan Dam Mandiri Jakarta mempunyai program yang dinamakan Pembiayaan Pundi Syariah Mandiri yang tujuannya untuk membantu para pengusaha kecil. Jadi kedatangan Bapak dan Ibu kemari sudah tepat. Syaratnya apa, Bu? Mudah, hanya persyaratan administrasi. Setelah dipenuhi, kemudian kami akan melakukan tinjauan ke lokasi usaha Bapak dan apabila disetujui, baru pembiayaan tersebut bisa dicairkan. Oh begitu. Jadi seperti kerjasama dong. Kita partner nih. Betul, kami menganggap nasabah dalam mitra kerja kami. Insya Allah kami akan membantu memantau perkembangan usaha Bapak dan Ibu. Dan nanti jangan lupa Pak untuk memberikan bukti penggunaan atas dana yang telah kami berikan untuk usaha Bapak dan Ibu. Dan insya Allah jika nanti dalam perjalanan usaha Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, kami akan bertanggung jawab untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut. Wah, asik dong. Mau deh, mau. Udah bikin laporan pembelian belum? Belum. Nanti ditanyain Bang loh. Kita kan harus bikin laporan pembelian mesin dan bahan baku. Waduh, kok iya lupa. Tuh kan, kalau sudah dapat bantuan, lupa kewajiban. Malah baca majalah lagi. Bikin laporan atuh, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada kabar apa? Wah, ada kabar tidak enak nih. Loh, ada apa lagi? Untuk sementara, terpaksa pesanan saya hentikan dulu. Loh, kenapa? Gemblong sudah dibikin untuk 5 kecamatan. Begini Pak, sales-sales saya pindah ke penyalur lain. Saya harus mencari sales baru, dan itu butuh waktu. Loh, gimana ini? Perjanjiannya kan Ibu menjadi penyalur tunggal gemblong saya. Sekarang gemblong saya mau dijual kemana? Ya, untuk sementara perjanjian dibatalkan dulu Pak. Soalnya saya tidak bisa memaksa menyalurkan gemblong Bapak ke pasar. Karena yang menguasai pasar dan kenal dengan toko-toko pengecer itu para salesman saya. Jadi, untuk sementara Bapak boleh ke penyalur lain Pak. Waduh, mati aku. Akhirnya, kami terpaksa menjual gemblong sendiri ke pasar dan toko-toko. Tapi, hampir semua pedagang menolak. Untung saya teringat Bank Syariah Mandiri. Kami segera ke sana untuk konsultasi. Pak Sagir dan Ibu Eni, ini saya perkenalkan dengan Ibu Omi. Ibu Omi juga nasabah di Bank Syariah Mandiri dan beliau bergerak dalam penyaluran makanan kecil ke kota besar, antara lain ke Bandung, Cirebon, bahkan sampai Semarang. Dan gemblong juga termasuk salah satu produk yang Ibu Omi salurkan.
antara Pak Sagir, Ibu Eni, dengan Ibu Omi sama-sama nasabah di Bank Syariah Mandiri. Jadi kami pertemukan agar bisa saling membantu mengatasi permasalahan yang ada. Wah, hebat. Kenalkan, saya Sagir, Kades Nusa Herang. Mantan Kades, saya Eni. Saya Ibu Omi. Saya dengar Ibu dan Bapak kesulitan dalam pemasaran gemblong Bapak dan Ibu yang produksi. Kebetulan saya sudah mencoba gemblong Bapak dan Ibu yang produksi, enak sekali dan cocok sekali untuk saya pasarkan ke kota besar. Kebetulan ada pesanan dari Semarang. Mungkin bisa saya isi gemblong Bapak dan Ibu. Kota Semarang? Wah, jadi gemblong buatan saya akan dikenal oleh orang-orang Semarang. Maafkan suami saya. Begini Bu Omi, saya takut nanti malah merepotkan Ibu Omi lagi. Oh, tidak apa-apa. Tidak merepotkan Ibu Eni. Justru memang lagi butuh supplier gemblong yang memang kebetulan lagi kosong. Lagi pula saya sangat senang kalau bekerja sama antara sesama nasabah Bank Syariah Mandiri seperti ini. Aduh, makasih. Saya gak usah capek-capek muter-muter lagi. Terima kasih Bu Omi sudah mau direpotkan sama masalah kami. Sama-sama Bu Eni, kita sama-sama untung. Saya bisa memenuhi pesanan. Dan saya juga dapat keuntungan dari gemblong produksi Ibu dan Bapak yang saya jual. Oh ya Pak Kades. Iya Bu. Laporan pembelian bahan bakunya mana Pak?